bersama Poni Podcast with kembali lagi bersama Poni Podcast with Roni. Kembali lagi bersama kita Roy dan Ani. Oke, kita mendapatkan bintang tamu yang spesial kali ini ya. Kita mengundang pecandu narkoba. Siapa sih yang gak tahu narkoba di zaman sekarang? Ganja. Bukan Ganja. Saya suka kok. Tenang, identitasnya kita tutupi. Ani-ani aja kita tutupi. Apalagi pecandu narkoba. Sudah ya, lanjut. Kita selain pecandu narkobanya, untuk kita jelaskan saksi hidup dari si pecandu ini, kita juga undang kakak kandungnya, yaitu Kak Vera. Ini sudah kita samarkan semua ya, kecuali dokternya. Nah, sebut saja pecandu narkobanya pria M, oke? Bersama dokter yang kita undang itu Kak Shirley. Dokter Shirley, spesialis psikologi. Betul sekali, untuk menangani manusia seperti si M. Oke, Kita mulai dulu. kita mulai dulu Kita ya. mulai dari kita tanya-tanya nih sama si Kak Vera, gimana Betul sekali. sih keseharian pria M ini sebagai pecandu narkoba? Apa aja sih sifat-sifatnya si M, kelakuannya, Betul. dan dampak-dampak negatif dari narkoba yang telah dirasakan oleh M. Kakak Vera. Yang dipakai oleh M dan Kak Vera yang mengalami Betul. dampaknya nih Kita dari si narkoba tanya-tanya ini. dulu Kita ya. tanya-tanya dulu ya. Oke, untuk Kak Vera ya. Gimana sih kesehariannya orang narkoba seperti si pria M ini? Ya kan saya tuh bekerja ya buat memenuhi nafkah si M ini sama saya. Emang beban keluarga ya si M ini. Nah kan saya tuh pulangnya selalu malam tuh sekitar jam 11-an. Nah ini tuh saya kurang pulang ya. Saya tuh datang lihat, nah ini adik saya ini nggak tahu kemana. Sudah narkoba, kubu-kubu malam, Beban keluarga. Lanjut coba. Terus rumahnya tuh pasti selalu aja berantakan gitu, nggak tahu kenapa. Cowok ya? Sudah narkoba belok lagi. Saya tungguin tuh sampai jam 2 atau jam 3 pagi. Nah itu setiap saya pulang ya, setiap itu adik saya tuh pulang ini, saya tanya, loh habis dari mana? Nah pasti setiap saya tanya gitu tuh dia pasti selalu marah. Temperamental. Di meja juga. Temperamental. Coba cek, siapa tahu bipolar kan? Ada penyakit lain. Lanjut Kak, Terus- yang jalan. Terus pernah tuh waktu saya kan nyimpen uang tuh di lemari tuh, saya tuh nyimpen uang selalu di situ. Nah setiap saya ngeliat lagi ya uangnya selalu hilang. Panjang tangan. Panjang tangan bukan ringan tangan. Ini adalah salah satu contoh maling-maling ini. Takutnya tiba-tiba masuk koruptor. Seperti podcast kita yang waktu itu ngebahas tentang koruptor. Ciri-cirinya mirip. Siapa tahu bibit-bibit. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kita masih tanya-tanya ke Kak Veranya nih. Apa ya? Bagaimana sih Kak ciri-ciri dari orang yang pemakai narkoba? Dari sisi kakak dulu. Mungkin dari sisi fisik atau sikap atau gimana gitu. Iya. Ya itu tuh wajahnya tuh pucat, terus suka marah-marah gitu. Ini narkoba tipes apa DB nih? Takutnya trombositnya rendah. Oke. Untuk kita agar tidak berkata sesuai kemauan kita sendiri ya, kita harus validasi. Gimana sih dok? Kita cari pembenaran. Betul sekali. Apa sih? Kenapa ya orang-orang tuh sekarang tuh banyak yang narkoba? Apa sih dampak positifnya dari penggunaan narkoba? Anji telepon. Setelah kita dengar penjelasan dari Kak Vera ini tentang kesehariannya, Ini pengalaman pria M, pribadi ya. pengalaman pribadi. Kita mau memvalidasi, memverifikasi omongan kita dan kesaksian Kak Vera dengan Dokter Shirley, spesialis Psikiater dan sering nih menangani betul. orang-orang seperti M ini. Iya. Emang agak biadab. Lanjut, Silahkan. Apa sih dampak positifnya? Ya menurut jurnal yang temukan ini ya, ini dampak positif yang saya temukan ini juga kayak narkoba itu ada juga buat menghilangkan rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare. Jadi mereka tuh jadi bisa menghilangkan gitu ya, tapi bahaya juga. tadi dampak positifnya ya dok. Ya. Kalau misalnya dari dampak sisi negatifnya buat kesehatan,
ya dampak negatifnya itu ya juga ada kayak kerusakan otak dan sistem sarafnya juga. Merusak dari otaknya dah. Terus juga mengalami gangguan jantung dan juga ada di dalam gangguan pernafasannya. Jadi pernafasannya juga terganggu, jantungnya juga terganggu. Terus daya tahan tubuhnya juga turun. Ya, Nah, gitu. Kak Vera, ini sering sakit-sakitan memangnya? Iya. Oh, cocok sudah. Oke. Apalagi dok? Ya sudah begitu dampak negatifnya. Dok, ini saya punya pengalaman teman saya narkoba. Terus dia itu narkoba karena dia merasa kalau dia narkoba itu dia merasa percaya diri, terus merasa berkuasa, terus apa lagi ya? Peningkatan energi di dalam dirinya sendiri itu apa bener dok? Ya benar. Jangan-jangan orang ini pakai nih buat itu, buat pria M sendiri. Apakah apa sih Tujuannya pria emang pakai narkoba ini apa? Iya, Apakah untuk apa? memikat memikat seseorang? seseorang? Apakah laki-laki? Kita ambil dulu alasan dari pria M sendiri. Apa alasan pria M ini memakai narkoba? Awalnya saya coba-coba, habis itu lah kok enak. Besok pagi saya balik lagi, saya coba lagi, lah kok makin enak. Nah, awal coba-coba kenapa sih? Apa gara-gara lingkungannya? Apakah memang lagi memikat seseorang jadi biar lebih percaya diri? Siapa tuh? Laki-laki lain. Cukup, kita biarkan pria M Menjawab. Ya, saya memakai karena lingkungan. Saya pertama diajak sama teman saya, Hati-hati ya guys. Teman-teman kalian ya langsung lapor ya. terus lama-lama saya jadi ketagihan gara-gara teman saya itu. Ada dari diri sendiri nggak? Misalnya biar kamu itu percaya Berkuasa. diri, merasa kayak kamu yang tokoh utama di kehidupan ini. Ada nggak perasaan kayak gitu? Ada terkadang. Ada. Berarti apa yang sudah dijelaskan sama dokter Shirley ini benar adanya. Bener adanya. Oke. Nah kita nih mau ngasih apa? Kesimpulan atau sedikit saran-saran. Oke. Pertama, waspada ciri-ciri dari orang yang memakai narkoba. Betul. Jika kalian melihat ciri-ciri tersebut, Seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Vera dan Dokter Shirley ini, ciri-cirinya mungkin teman kalian atau kerabat atau saudara kalian mungkin memiliki ciri-ciri kayak gitu tuh langsung waspadai. Siapa tahu mereka Langsung, memakai narkoba. nasihati. Langssun nasihati, langsung Tapi cek kan deh ke kita dokter. sulit dong kalau nanya mereka. Dari Kak Vera sendiri gimana sih? Awal mengetahui Iya. M ini memakai narkoba tuh gimana? Kalau nanya langsung kan pasti nggak dijawab toh. Gimana cara Kak Vera biar bisa mengetahui Kalau kalau pria M ini sebenarnya dia tuh memakai obat-obatan narkoba itu terlarang seperti ya? itu. Gimana sih? Ya pelan-pelan tuh saya deketi, saya tanya perlahan-lahan gitu. Terus saya ajak dia tuh ke gereja gitu, saya ajak dekat sama Tuhan. Tapi masih ya. Memang selain dari faktor lingkungan, kita harus memulai segala sesuatu Dari tuh diri sendiri. diri sendiri. Kalau misalnya diri sendiri kita ada kemauan untuk berubah, pasti akan Pasti berubah. bisa berubah. Lalu apa lagi kesimpulannya? Kesimpulannya ya waspadai segala jenis-jenis narkoba karena sekarang tuh banyak banget Banyak beredarnya. banyak beredar, misalnya kayak snack-snack anak-anak kecil sekarang tuh banyak kayak permen-permen Betul. seperti gambar di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, itu tuh contoh-contoh permen yang kelihatannya sih snack anak kecil biasa, gak ada kejanggalan atau gak ada keanehan, tapi sebenarnya di dalamnya mengandung ganja atau narkoba yang bisa Lain. membahayakan. Nah, selain permen juga ada kayak makanan-makanan lain. Nggak Ada. cuma permen, hati-hati. Lalu, apalagi? Lalu terakhir, Jangan menjauhi orang-orang yang menggunakan narkoba, tapi kita harus merangkul mereka, mendekati mereka, menanyakan. Karena orang menggunakan narkoba, entah lingkungan, tapi pasti mereka mengalami suatu masalah dalam dirinya, Bener, Bang. sehingga mereka akhirnya Akan memutuskan nekat untuk memutuskan kayak begitu. menggunakan obat-obat terlarang. Ya, tapi sebelumnya pria ini menggunakan apa? Jadi sebenarnya
Oke, kita dapat tahu ya. Ya tadi kita habis lihat flashback masa lalu pria M ini seperti apa saat masih Betul. menggunakan. Mungkin sekarang kita lihat pria M ini memang masih memiliki ciri-ciri orang yang memakai obat-obatan tersebut. Tapi sebenarnya dia sudah mulai mengurangi ya Kak Vera ya, sudah mulai berubah. Tapi memang hasilnya itu tidak instan langsung dia bisa sembuh seperti Iya. normalnya. Karena kalau kita menghentikan sesuatu tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung, ada prosesnya panjang. Apalagi pria M ini juga sudah menggunakan narkoba lumayan lama, sudah Betul. bertahun-tahun. Jadi Dia- sembuhnya juga tidak langsung. Betul, dia masih di dalam rehabilitasi dari dokter Shirley. Dokter Shirley. Oke. Kita ada Q&A nih dari beberapa Kita ada teman-teman. Q&A Oke. yang sudah kita post di IG kemarin malam nih. Betul Pertanyaan sekali. dari kalian semua. Kita Kita sudah langsung aja. baca-bacain satu-satu nih. Kita lihat sudah banget. kita rangkum yang paling seru-seru nih, yang paling Iya. menurut kita menarik. Ayo kita langsung aja bacakan yang pertama. Ini pertanyaan sebenarnya agak mengulang dari Kak Vera sendiri. Bagaimana sih cara penanggulangan korban narkoba dari segi agama, sosial, dan diri sendiri? Ya jadi kan ya perlahan kita dekati dulu kayak ya Ajak ngobrol. iya ajak ngobrol. Terus ya kita bawa dekat sama Tuhan kan, beribadah. Dari sosialnya, berarti kakak ini tetap mengurusi ya. Berat sekali memang ya kalau menjadi kerabat dari orang yang Pecandu narkoba. Betul. Tapi mau bagaimana lagi, takdir sudah mengatakan kita bisa. Nasi sudah menjadi bubur. Betul sekali. Terus ini ada pertanyaan. Seringkali orang membahas tentang dampak negatif pecandu narkobanya. Tapi apa sih dampak negatif dari orang-orang di sekitarnya? Mungkin antara dokter atau Kak Vera bisa menjelaskan. Mulai Kak Vera dulu silakan. Ya kelihatan sih kalau dia tuh suka marah-marah. Wajib. Berarti menciptakan lingkungan yang tidak kondusif dan tidak nyaman, guys. Jadi agak sulit ya dalam membantu orang, membantu orang yang pecandu narkoba. Jadi Karena mungkin caranya Kak Vera juga bener guys. Dia Iya. tahu kalau misalnya adiknya si M ini pecandu narkoba, dia langsung menanggulanginya dengan cara membawa ke dokter Shirley ini. Iya, dokter Shirley pasti orangnya sabar banget karena dia bisa nih membawa si M rehabilitasi. Ke jalan yang lebih baik. Betul sekali. Selain dampak negatifnya dari ke lingkungannya si M ini, kayak lingkungan keluarga, kayak misalnya dia temperamental, berantakin rumah, marah-marah ke Kak Vera, menyolong duitnya Kak Vera segala macam. Sebenarnya dampak dari narkoba sendiri juga sangat banyak di sekali. lingkungan. Betul. Seperti contohnya di gambar yang saya tampilkan ini, ting, Ada dua. ada dua kali. Jadi itu tuh juga meresahkan atau mengganggu masyarakat sekitar, karena kan secara tidak langsung kalau misal pemakai narkoba dia tuh sedikit tidak sadar, karena pengguna narkoba itu mengganggu bagian saraf-saraf di otak. Jadi untuk bersikap, untuk berperilaku seperti manusia normal dia agak susah karena sudah memakai obat-obatan seperti itu. Dan banyak banget sekarang kasus narkoba yang meresahkan masyarakat sekitar, dan tidak jarang juga ada pecandu narkoba yang sampai menghilangkan nyawa masyarakat sekitar atau orang lain, guys. Oke. Mungkin sudah terlalu lama ya. Mungkin kita udah di terlalu sini. lama ya. Kita juga sudah capek. Kita sudah capek. Ada beberapa pesan yang akan saya sampaikan. Jangan sekali-sekali mencoba narkoba karena dari saksi M ini awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Oke, terus Oke, sekian dari podcast Roni. Betul. Terima kasih. Kita pamit undur diri. Bye bye. See you Dadah. next episode.